Gedung Putih secara resmi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Perdagangan Internasional Amerika Serikat yang membatalkan sebagian kebijakan tarif era Presiden Donald Trump. Banding ini diajukan ke Pengadilan Tinggi Federal dengan keyakinan kuat dari pihak pemerintah bahwa mereka akan memenangkan perkara tersebut. Dalam keputusan yang diumumkan pada Rabu lalu, pengadilan menyatakan bahwa Presiden Trump telah melampaui batas kewenangan yang diberikan kepadanya dalam menetapkan kebijakan tarif terhadap sejumlah negara mitra dagang. Putusan tersebut menegaskan bahwa tarif-tarif yang dimaksud akan dibatalkan dan pemberlakuannya akan dihentikan secara permanen. Kebijakan tarif yang dibatalkan mencakup bea masuk sebesar 25% terhadap beberapa produk impor dari Meksiko dan Kanada, serta tarif 10% atas berbagai barang lain yang masuk ke wilayah Amerika Serikat. Namun, tidak semua kebijakan tarif Trump dibatalkan. Pengadilan tetap membiarkan tarif 25% diberlakukan untuk mobil, suku cadang kendaraan, baja, dan aluminium yang dianggap sebagai sektor strategis bagi keamanan nasional. Kevin Hassett, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, menyatakan keyakinan bahwa pemerintah akan memenangkan banding tersebut. Ia menegaskan bahwa mereka akan mengikuti proses hukum dan optimistis atas hasil akhirnya. Presiden Trump sendiri sebelumnya telah menandatangani perintah eksekutif pada 2 April lalu yang menerapkan tarif timbal balik terhadap sejumlah negara dengan tarif dasar sebesar 10%. Dalam kebijakan tersebut, tarif yang lebih tinggi dikenakan terhadap 57 negara berdasarkan defisit perdagangan masing-masing dengan Amerika Serikat. Pada 9 April, Presiden Trump mengumumkan bahwa tarif 10% akan diberlakukan selama 90 hari untuk lebih dari 75 negara yang tidak melakukan pembalasan dan bersedia untuk melakukan negosiasi dagang. Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk China, yang dikecualikan secara khusus dari perlakuan tersebut. Kebijakan perdagangan dan tarif impor menjadi salah satu fokus utama dalam masa pemerintahan Trump, dengan alasan perlindungan industri dalam negeri dan pengurangan defisit perdagangan yang tinggi. Kini, proses banding tengah berlangsung, dan hasilnya akan menentukan arah kebijakan perdagangan Amerika Serikat ke depan, khususnya dalam konteks hubungan dagang dengan negara-negara mitra di kawasan Amerika Utara dan sekitarnya. Kami akan terus memantau perkembangan proses hukum ini dan dampaknya terhadap kebijakan perdagangan internasional Amerika Serikat. Saksikan terus berita-berita selengkapnya hanya di channel ini.